Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgam Solanovena dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pesona Alkohol dalam Kejuaraan Formula One tahun 2020. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya. F1 atau Formula One dikenal sebagai perlombaan olahraga balap yang memiliki prestik paling tinggi di dunia. F1 juga dikenal sebagai the pinnacle of racing. F1 merupakan sebuah ajang balapan yang global dengan perlombaan yang diadakan di seluruh bagian dunia. Hampir semua benua pernah mengadakan race F1 seperti Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. F1 saat ini disiarkan ke seluruh dunia dengan 87,4 juta penonton setiap lomba dan total penonton kumulatif 1,5 miliar nonton di musim 2020. Karena globalitas F1, banyak merek berkelas dunia yang diketahui oleh masyarakat luas ingin menjadi sponsor atau global partner dari F1. Seperti Rolex, Petronas, Pirelli, dan juga Heineken, yaitu brand alkohol yang pasti diketahui oleh masyarakat. Alkohol sendiri menjadi bagian yang sangat penting di F1. Selain menjadi sponsor atau global partner, alkohol juga memiliki peran sebagai selebrasi untuk pemenang-pemenang yang akan ada di podium. Selebrasi tersebut dijuluki champagne, di mana para pemenang memandikan champagne kepada satu sama lain dan juga meminum champagne atau alkohol di podium. Hal ini menjadi sangat menarik, karena ada beberapa negara yang melarang iklan alkohol untuk disiarkan, dan juga beberapa negara yang memiliki regulasi alkohol berbeda-beda seperti larangan penggunaan alkohol. Selanjutnya, saya akan memaparkan identifikasi masalah. Research question yang ada di penelitian ini adalah bagaimana jenis paparan alkohol yang ditampilkan dalam siaran ajang lomba balap Formula One. Kedua, negara apa yang paling banyak memaparkan konten alkohol dalam siaran ajang lomba balap Formula One? Terakhir, bagaimana tingkat paparan konten alkohol pada ajang lomba balap Formula One yang memiliki brand alkohol sebagai title partner? Dengan itu, hipotesis yang timbul dari penelitian ini adalah diduga bahwa brand appearance akan selalu tampil bersama other alcohol references. Kedua, terdapat perbedaan antara brand appearance di Russian GP dan Portuguese GP. Ketiga, terdapat perbedaan antara paparan konten alkohol di Tuscan GP dan Bahrain GP. Selanjutnya, selaras dengan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten deskriptif dengan populasi yaitu seluruh siaran F1 di tahun 2020. Dengan purposive sampling, populasi tersebut dikerucuti menjadi 4 siaran yang akan menjadi sampel dari penelitian ini. Mengapa hanya diambil 4? Karena 4 siaran tersebut dinilai sudah merepresentasikan seluruh race F1. 4 siaran tersebut adalah Russian Grand Prix, di mana iklan alkohol dilarang di Rusia, dan Bahrain Grand Prix, di mana konsumsi alkohol dilarang, Portuguese Grand Prix, di mana Heineken menjadi title partner, dan juga Tuscan Grand Prix, di mana tidak ada larangan alkohol dan tidak ada title partner juga. Metode sampel ini digunakan karena tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mengkode seluruh siaran F1 di tahun 2020. Metode ini juga sebelumnya digunakan oleh Baker di penelitian serupa pada siaran Formula One di tahun 2017 dan 2018. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan tabel distribusi frekuensi, uji kontingensi, dan uji chi-square. Pertama merupakan tabel distribusi frekuensi jenis paparan alkohol. Dari tabel ini, diketahui bahwa jenis paparan alkohol yang paling sering ditampilkan adalah brand appearance, sebesar 37,9%. Yang kedua adalah other alcohol references, dengan 15,9%. Yang ketiga ada implied use, yaitu 2,1%. Dan yang paling kecil merupakan applied use, yaitu 1,3%.
Brand appearance sendiri merupakan paparan brand yang jelas dan tidak ambigu, seperti adanya baliho, pelang, atau pembatas arena lomba yang bertulis brand alkohol, dan di sini brand alkohol yang paling sering ada adalah Heineken. Other alcohol references merupakan tampilan botol alkohol ataupun baliho yang menunjukkan public service announcement seperti don't drink and drive, socialize responsibly, dan juga iklan-iklan audiovisual yang mengandung alkohol. Implied use merupakan di mana alkohol digunakan tapi tidak dikonsumsikan, dan applied use merupakan adegan di mana alkohol benar-benar dikonsumsikan. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi paparan alkohol dalam siaran Formula One. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa Russian Grand Prix dan Portugal Grand Prix merupakan negara yang paling banyak memaparkan konten alkohol sebesar 29,2% dan 29%. Diduga di Rusia karena ada pelanggaran iklan alkohol, maka dengan itu other alcohol reference yang ditunjukkan merupakan larangan-larangan untuk menyetir sambil meminum alkohol atau socialize responsibly dan sebagainya. Sedangkan di Portugal sendiri lebih banyak konten yang menunjukkan brand Heineken, dan juga di Portugal itu menjadi salah satu race di mana Heineken menjadi title partner. Selanjutnya merupakan uji kontingensi dari brand appearance dan other alcohol reference. Diduga bahwa brand appearance akan selalu tampil bersama other alcohol references. Dari uji ini diketahui bahwa ada kaitan yang erat antara brand appearance dan other alcohol references, dan oleh karena itu hipotesis 1 diterima. Selanjutnya adalah uji chi-square brand appearance di Russian GP dengan brand appearance di Portuguese GP. Dari sini hipotesisnya adalah terdapat perbedaan antara brand appearance di Russian GP dan juga Portugal GP. Setelah diuji, diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara brand appearance di Russian GP dan Portugal GP. Oleh karena itu, terjadi penolakan hipotesis 2. Dan yang terakhir adalah hipotesis 3, di mana diduga bahwa terdapat perbedaan antara paparan konten alkohol di Tuscan GP dan Bahrain GP. Nah, dari uji ini diketahui bahwa signifikansi di bawah 0,05%, sehingga ditemukan ada perbedaan antara paparan konten alkohol di Tuscan GP dan Bahrain GP. Oleh karena itu, terjadi penerimaan hipotesis 3. Sebagai kesimpulan, diketahui bahwa jenis paparan alkohol yang paling sering ditampilkan adalah brand appearance. Merek alkohol sendiri sering ditampilkan di pembatas arena balap, LED, dan baliho selama lomba balap berlangsung. Rusia dan Portugal menjadi negara yang paling banyak memaparkan konten alkohol. Namun, di Rusia, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, lebih banyak PSA atau other alcohol references seperti don't drink and drive dan socialize responsibly. Sedangkan di Portugal sendiri hanya ada tampilan merek Heineken di pembatas arena balap, dan hal ini juga mungkin terjadi karena Heineken merupakan title partner dari Portuguese GP, sehingga Portuguese GP dijuluki sebagai 2020 Formula One Heineken Portuguese GP. Selain itu, ditemukan terdapatnya hubungan erat di antara brand appearance dan other alcohol references yang selalu tampil berdampingan, di mana ada PSA, di sebelahnya mungkin ada merek brand alkohol tersebut, yaitu di case ini adalah Heineken. Selain itu terjadi juga penolakan hipotesis kedua, yang berarti di Russian GP juga masih ada paparan brand Heineken, walaupun iklan alkohol itu dilarang. Namun, ditemukannya ada perbedaan antara siaran Tuscan GP dan Bahrain GP, karena di Tuscan sendiri tidak ada larangan alkohol dan tidak ada larangan iklan alkohol atau konsumsi alkohol, sedangkan di Bahrain GP terdapat larangan konsumsi alkohol dan juga larangan iklan alkohol. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengambil sampel yang lebih besar dan jika bisa mengambil seluruh race siaran balap yang ada di musim tersebut. Juga bisa membandingkan hasil analisis dengan hasil tahun-tahun sebelumnya, lagi karena di tahun 2019 corona belum terjadi dan masih ada penonton, dan mungkin dari situ ada applied use atau implied use yang ditunjukkan. Selanjutnya, menggunakan coding book yang lebih komprehensif agar bisa memperdalami lagi jenis-jenis konten alkohol lain. Selanjutnya, meneliti paparan produk-produk lain juga agar bisa dibandingkan dengan paparan produk alkohol. Yang terakhir adalah menganalisis data penggunaan alkohol di negara yang bersangkutan, seperti tingkat alkohol yang ada di Eropa. Mungkin sekian dari pemaparan penelitian saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah. Saya Langgam, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.